Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya kembali berdua bersama pengamat politik Islam kita, dokter muda kita, Dr. Ridwan Pawalang. Assalamualaikum, Dina Dokter. Salam Kak Kadir. Sehat, Dina Dokter? Alhamdulillah, sehat. Saya ini agak sedikit batuk. Siap Kak Kadir. Cuma enggak terlalu parah Siap. aja. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama Pak Dr. Ridwan Pawalang, kami ingin membedah tema bedah peluang petahana anggota DPR RI Dapil 1 di pemilu 2024. Selain membedah peluangnya, tentu kita akan membedah kinerjanya, sahabat dan sobat IPISO. Kenapa? Karena indikator dia petahana ini bisa kembali terpilih, tentu salah satu indikatornya adalah kinerja. Seperti apa anggota dewan kita yang terhormat ini menjalankan fungsi-fungsi tugasnya sebagai wakil rakyat dalam mengawal aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, khusus di Dapil 1 yang kita diskusikan pada malam hari ini. Para anggota dewan kita dari Dapil 1 terdiri dari 7 orang. Dari Golkar, Hamka BKD. Ini sudah 2 periode memenangkan pertarungan di pileg dari fraksi Golkar. Demokrat tentu Ibu Alia Mustika Ilham, sudah 2 periode juga Ibu Alia ini. P3, Dr. Amir Uskara. PDIP Andi Ridwan Witri juga 2 periode. Amir Uskara pun 2 periode. Ini 2 periode semua ini. PKB Haji Haruna ini baru 1 periode. Nah, Nasdem Rapsel Ali pun baru 1 periode karena mengalahkan petahana kemarin kita Sarul Yassin Limpo. Dan Gerindra Asikin Sultan pun 2 periode petahana. Nah, baik, sebelum kita membicarakan peluangnya, mungkin yang paling pertama yang harus saya cermati dan amati dan analisis adalah kinerja mereka. Seperti apa peran-peran dan kinerja anggota dewan yang terhormat ini selama kurang lebih hampir 2 tahun 3 tahun menduduki jabatannya. Dan tentu ini akan mereka pertanggungjawabkan ketika ingin mereka kembali maju di Pileg 2024. Karena kinerja-kinerja mereka akan menjadi indikator. Apalagi sudah 2 periode. Kan seperti itu. Betul. Tentu masyarakat akan sangat jeli, akan sangat teliti melihat mereka. Kalau kontribusi mereka itu bisa dikatakan lebih rendah dari periode pertama. Nah, seperti itu. Karena kan ada tradisi. Biasa kalau periode pertama, politisi itu rajin turun. Karena masih mau periode kedua. Setelah duduk di periode kedua, semakin menurun. Intensitasnya untuk turun ke masyarakat. Kemudian bahkan ada yang mungkin agak bermalas-malasan karena sudah tidak ingin maju lagi. Ini menjadi fenomenal di kalangan para politisi selama ini. Mudah-mudahan anggota dewan terhormat kita ini tidak ada yang berada pada posisi seperti itu. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat dan rajin turun mengambil aspirasi, meminta aspirasi atau mendengar aspirasi dari masyarakatnya. Baik, Dina Dokter, amatan Dina Dokter terhadap 7 petahana ini dalam melihat kinerja-kinerja mereka selama mereka menjadi wakil rakyat. Yang di sini ini hanya 1 orang yang bukan petahana. Selebihnya itu sudah berada pada periode kedua saat ini. Silakan Dina Dokter, seperti apa analisisnya? Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, jumpa lagi di acara episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang saya Sama-sama untuk hadir mengisi dan berdiskusi sekaligus memberikan ruang informatif sebagai bagian daripada kerja-kerja edukatif persoalan-persoalan dinamika politik yang kontesnya adalah bagaimana membincang kinerja anggota DPR kita, baik yang sedang duduk di 2 periode ataupun yang baru 1 periode. Ataupun yang satu periode. Tentu saja ini sangat menarik karena memang anggota DPR di samping kerjanya adalah bagian daripada pengawasan, tentu ada fungsi-fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Nah, kita melihat bahwa di era era reformasi, DPR itu bukan saja sekedar untuk mengetuk palu, Pak, tetapi memang sih dituntut bahwa anggota DPR itu bagian daripada pelaksana ataupun eksekusi secara domainnya dan tugas-tugasnya dan bagian daripada kerja-kerja politik di lapangan. Bahkan ada anekdot bahwa anggota DPR itu adalah pemain tender juga di lapangan. Saya pikir itu ada sah-sah saja dalam rangka untuk kemudian memastikan bahwa dana konstituen, dana aspirasi, dan seterusnya itu sampai di lapangan. Memang sih sangat merugikan ketika anggota DPR pusat itu kemudian tidak terpilih pada periode kedua karena persoalan-persoalan teknis, komitmen, dan tanggung jawab di lapangan. Baik Kak Kadir, kalau melihat sebetulnya masih ada nama, kalau boleh saya tambahkan Kak Kadir, yang mungkin tidak sempat kita sampaikan. Pak Ashabul Kahfi. Oh sorry ya, Pak Ashabul Kahfi, sorry, 8 kursi. Betul, 8 kursi. Mohon maaf Pak Ketua. Pak Ashabul Kahfi juga ini kan baru 1 periode kan? Benar. Bersama Haji Haruna. Saya juga baru ingat setelah lihat di pesannya ke Kadir. Hampir saya lupa. Rupanya ada Pak Ashabul Kahfi ya. 8 kursi. 8 kursi. Di dapil 1, saya lupa. Dapil 3 ternyata yang 7 kursi. Betul Kak Kadir. Nah, jadi saya memulai dulu dari Pak Dr. Asyikin Sultan sebagai mantan bupati dan saat ini sudah periode kedua di DPR RI. Tentu saja kita melihat kinerjanya beliau yang kelihatan adalah bagaimana turun dan menyerap aspirasi dan sekaligus mengontrol memastikan program-program aspirasinya dan khususnya di Kabupaten Bantaeng. Karena putranya bupati di sana. Putranya bupati tentu saja bagian daripada tanggung jawab beliau untuk kemudian menyukseskan, membantu, mendorong, memotivasi putranya untuk kemudian sukses. Sebelum kita lanjut di dokter, kita harus sepakati dapil 1 itu meliputi Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar. Selayar, betul. Artinya bukan hanya 1 kabupaten. Betul. Makanya ini bisa saja kemudian akan terjadi misalnya tagihan dalam arti permintaan pertanggungjawaban terhadap anggota DPR yang dapilnya itu tidak saja 1, misalnya kampung kelahirannya atau misalnya di situ yang paling banyak suaranya, perolehan suaranya pada saat pileg kemarin dan seterusnya. Tentu saja asas keadilan partisipatif itu penting untuk kemudian disampaikan oleh seorang anggota DPR, karena anggota DPR ini adalah bagian daripada wakil rakyat di DPR dalam rangka kerja, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah gitu Kak Kadir. Nah sebab itu sejauh yang saya tahu, yang saya pantau berdasarkan riset-riset kita, bahwa Pak Asyikin selama ini itu terkonfirmasi memang aktif di daerah kelahirannya ataupun daerah di mana anaknya menjadi bupati, yaitu di Kabupaten Bantaeng. Nah, tentu saja bahwa sungguhnya sejauh ini pantauan itu untuk konteks ke 1 kabupaten ini, dari sekian banyak dapil beliau kabupaten yang menjadi bagian daripada dapil beliau, ya saya pikir bisa lancar-lancar saja, dalam arti terasa memang di lapangan program-programnya, misalnya kalau tidak salah ada bantuan berupa
alutsista ya, alutsista ataupun alat-alat yang menjadi kepentingan para petani. Itu yang saya tahu dari itu pun ini juga terkonfirmasi dari beberapa kawan kita yang memang bekerja ataupun aktif di kelompok tani. Nah, selanjutnya saya ingin misalnya Pak Andi Ridwan Witiri dari ketua DPD 1 PDP Sulsel, dan beliau juga ini sudah 2 periode, Pak. Ya. Saya melihat tidak terlalu terasa, saya pikir, apa yang menjadi kinerja Pak Ridwan Witiri. Kalaupun misalnya ada terasa, ya paling tidak hanya kelihatan di Kota Makassar. Dalam arti itu pun saya pikir sangat jauh dari apa yang seharusnya dilakukan. Maksud saya begini, bahwa PDIP ini adalah salah satu partai pengusung, ya, prop andalan di awal periodenya, dan hari ini juga masih beririsan dengan Pak PLT. Artinya apa? Bahwa kinerja beliau ini mestinya lebih masif, karena paling tidak baik aspek anggarannya, aspek legislasinya maupun aspek pengawasannya, mana saja yang bagian-bagian yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai dan seterusnya. Misalnya kalau kita hari ini terlanjur dibongkar Stadion Matuangin, paling tidak gimana itu? Ya. Paling tidak Pak Ridwan Witiri itu sudah jumpa publik, Pak, bahwa sejauh pantauan saya pada aspek penganggaran untuk stadion itu, karena dibagi kan, setahu saya dibagi adalah menjadi bagian daripada APBD Sulsel, ada juga menjadi bagian APBN. Nah, dalam hari ini mungkin masuk di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu saja sehemat saya, paling tidak menjawab kegelisahan, paling tidak kita ini pecinta sepak bola, khususnya klub PSM, Pak. Seperti apa? Dan ini perlu dipublis bahwa jangan sampai itu menjadi, maksudnya begini, ini adalah niatan yang baik dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan untuk kemudian melakukan peningkatan kualitas dan seterusnya. Tentu saja kita tidak mau berharap dia menjadi kubangan, kerba dan seterusnya. Betul. Apalagi terakhir ini ada isu-isu bahwa di hasil galian itu ada orang meninggal misalnya di situ. Nah, entah ini adalah sesuatu yang treble atau seperti apa, tetapi ini saya pikir sesegera mungkin dilakukan seperti apa. Paling tidak Pak Ridwan Witiri ini melakukan jumpa pers ataupun seperti apa press release yang disampaikan kepada publik bahwa saya atas nama baik sebagai anggota DPR RI maupun dalam konteks pengusung partai pengusung pasangan Prof Andalan kemarin dan Andi Sudirman ini, Prof Andalan maksud saya pikir sudah 2 pasangan itu, Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman itu punya tanggung jawab untuk mengklirkan ini sampai selesai. Saya punya tugas di DPR. Betul. Nah, saya pikir itu catatan saya, pantauan saya, amatan saya terkait dengan Pak Andi Ridwan Witiri hari ini. Kemudian kita menuju ke HAM KBKD. HAM KBKD ini pantauan kita adalah Takalar dan Jeneponto. Ya, Takalar ini menjadi bagian daripada basis utama beliau. Ya. Begitu pula 2 periode di sana. 2 periode di Kabupaten Takalar, dan kinerjanya itu kelihatan di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Itu yang menurut pantauan saya. Tetapi saya pikir kiranya barangkali paham KBKD ini ke depan, ya bagaimana kemudian mengekspansi dia punya gerakan, dia punya aspirasi-aspirasi, termasuk juga pengawasan-pengawasan pada proyek-proyek nasional, dan bagaimana dana dan aspirasinya itu penyebaran ke seluruh dapil yang ada di dapil 1 ini. Nah, saya pikir ini yang menjadi, karena menurut saya Pak HAM KBKD ini adalah diusung oleh ataupun Partai Golkar. Tentu saja beliau ini masih segar hari ini, kemungkinan akan masih maju misalnya. Atau misalnya saya pikir begini, terlepas mau maju ataupun tidak di periode ketiga, ini menjadi sebuah tanggung jawab personal, dan ini akan menjadi sebuah legasi. Betul. Legasi bahwa dirinya ini bertanggung jawab, sehingga ke depan misalnya ada genetikanya, ada terang yang mau maju, ataupun dari partai yang sama akan maju dengan orang yang berbeda, saya pikir ini juga akan menjadi catatan.
siapa pendahulunya di sini. Kalau misalnya pendahulunya itu kemudian membuat image-image yang kurang bagus, saya pikir itu akan berdampak sedikit banyaknya terhadap penggantinya misalnya. Nah, saya pikir itu catatan bagi Pak Hamka KBKD Golkar. Terus kita melangkah misalnya Haji Haruna. Ya. Nah, Haji Haruna Ini yang menarik ini. ini Haji Haruna sebagai seorang yang memiliki usaha di bidang pendidikan Universitas Indonesia Timur, setahu pantau saya nyaris tidak kelihatan seperti apa kerja-kerja Dan perannya. terkait dengan misalnya fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota DPR ataupun wakil rakyat yang mewakili Dapil 1. Entah di mana beliau ini menyampaikan dan aspirasinya. Entah di mana beliau ini menyampaikan, melakukan pengawasan pada dapilnya dan seterusnya. Proyek-proyek apa, program-program apa secara nasional yang ada di Dapil 1 ini diawasi oleh beliau. Tidak kelihatan. Kita juga melihat misalnya memantau, menengok sedikit ke WIT, apa yang diberikan ke WIT, saya pikir nyaris tidak ada. Bahkan UIT lagi bermasalah. Ah, itu dia. Nah, itu. Jadi artinya apa? Bahwa beliau memang, apakah memang beliau ini sedang ada masalah kesehatan atau seperti apa? Yang pasti bahwa masyarakat itu tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak memahami apa kinerja yang dilakukan oleh Bapak Haji Haruna sampai detik ini kayak. Saya pikir ini catatan dan saya pikir pemirsa bisa mengetahui kalau misalnya Bapak pengurus DPP PKB mendengarkan dan menonton episode, begitu pula pengurus DPW PKB Sulsel, tolonglah untuk kemudian diingatkan. Sembari masih ada waktu memberikan motivasi, betul. Atau kalau perlu masih ada pendidikan politik, ya terkait dengan kinerja, fungsi dan kewenangan yang namanya seorang wakil rakyat, apalagi kewenangan beliau cukup luas dan besar sebagai anggota DPR RI yang memang berada pada Dapil 1 yang memang penduduknya ini memang sudah sangat terbuka dan memang sangat melek terhadap pendidikan politik. Betul. Nah, ini menjadi catatan bagi seorang Haji Haruna berikut saya pikir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI di sana. Kemudian kita berangkat kepada Pak Rapsel Ali. Pak Rapsel Ali ini adalah kakak kandung Pak Basli Ali, Bupati 2 periode Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya melihat bahwa kinerjanya masih datar-datar menurut saya. Paling tidak yang terasa hanya di kampungnya. Kampung di mana kakaknya menjadi bupati. Adiknya. Ya, adiknya ya. Di mana adiknya menjadi bupati. Nah, saya melihat bahwa termasuk barangkali di terakhir ini kena gempa Selayar, tetapi tidak ada gaungnya kelihatan ya. Tidak kelihatan. Malah PLT Gubernur yang kelihatan gaungnya. Itu yang saya maksud. Jadi yang kelihatan justru adalah Pak PLT Gubernur. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau misalnya ada kerja di lapangan, seperti apa kerjanya dan bagaimana transparansinya, keterbukaan publiknya, keterbukaan informasinya terhadap publik, ya, sehingga kemudian bisa ditahu seperti apa kinerjanya. Nah, kemudian saya pikir sekali lagi kita mengingatkan bahwa Dapil 1 itu bukan saja Kabupaten Selayar. Ya, tapi mulai dari Makassar. Ada Makassar misalnya, kan? Ada Makassar, ada Gua Takalar, ada Jeneponto Bantaeng, dan ada Selayar. Berarti paling tidak ada 6 kabupaten kota menjadi Dapil 1. Nah, kita berharap Pak Rapsel Ali, saya pikir Bapak ini adalah orang yang dekat dengan RI2. Tentu saja banyak informasi yang Bapak dapat dan banyak kewenangan-kewenangan yang Bapak barangkali lebih tahu daripada anggota DPR lain. Tentu saja Bapak ini punya porsi, punya kapasitas untuk kemudian menggaungkan program-program apa yang Bapak canangkan, yang Bapak bawa untuk kemudian sampaikan kepada masyarakat di Dapil 1. Nah, ini menjadi catatan bagi Pak Rapsel Ali sebagai bagian yang sangat dekat dengan RI2. Tolonglah Bapak untuk kemudian menginformasikan ya kinerja Bapak. Apa saja yang dilakukan. Apa-apa saja yang dilakukan, betul. Saya sepakat ini, Dokter. Sebelum kita lanjut, keterbukaan itu penting. Publik perlu tahu, sehingga publik tidak menghakimi. Betul. Seperti jangan sampai memang anggota dewan kita yang terhormat ini melakukan kerja-kerja tapi publik tidak tahu. Nah, itu dia. Termasuk juga pengamat dan analis politik juga tidak memantau. Kenapa? Karena
orang-orang di sekelilingnya itu tidak mempublikasikannya. Nah, betul. Berarti ada memang paling tidak kan ada catatan istilahnya, ada manajemen media ataupun tim media seperti apa. Ya, Apakah harusnya regulasi bukan harusnya memaksa bahwa setiap anggota dewan itu setiap tahun memperjelas ke publik apa yang dikerjakan. oh, betul. Harus regulasi ini diperkuat dengan regulasi ini. Jadi yang namanya sebetulnya namanya pejabat publik, dia harus mempublikasi. Jadi perlu ada, bukan perlu. Memang dia sudah harus mematuhi, menegakkan undang-undang keterbukaan publik. Betul. Karena mereka ini menggunakan anggaran negara. Ya, APBN yang mereka gunakan, yang mereka sampaikan. Seperti apa? Contohnya. Nah, saya pikir ini menjadi catatan barangkali kepada apakah penegak hukum Ya. ataupun misalnya pejabat-pejabat yang berkaitan misalnya di ombudsman dan seterusnya, sejauh mana keterbukaan, termasuk saya pikir Kopel juga Kopel Kopel dan pemantau legislatif. ya, Kopel Komisi pemantau legislatif, Iya. begitu pula KKD, Iya. Komisi Informasi Publik. Ya, ini harus memainkan peran-perannya Saya pikir itu penting. dalam mengawal anggota dewan yang terhormat kita ini. Betul. Karena menurut saya sejauh yang keterlibatan kita ini untuk kemudian terlibat untuk memantau dan memahami sejauh mana kinerja anggota DPR, saya pikir salah satu lembaga yang belum transparan dalam penggunaan publik, penggunaan dana aspirasi mereka, salah satunya adalah anggota DPR. Ya. Ini yang saya pikir perlu untuk segera kemudian duduk bersama bagaimana membincang sebetulnya. Karena kan kita tidak tahu, Pak. Karena tidak efektifnya transparansi publik terhadap kinerja mereka sehingga kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu bisa saya menunjukkan kecurigaan, menimbulkan sebuah sikap apatis, Pak. Dan seterusnya. Bahwa memang anggota DPR itu tidak ada kinerjanya. Yang kedua, tidak transparan dalam pengelolaan anggaran yang mereka kelola pada konteks untuk kemudian menyampaikan aspirasi dan dana konstituen kepada masyarakat. Ya. Nah, saya pikir ini kalau ini bisa dilakukan, saya pikir semua anggota DPR, baik di tingkat pusat sampai daerah dan kabupaten, itu akan kemudian berhati-hati, serius untuk kemudian menjalankan fungsi dan kewenangannya dan sekaligus kewajiban mereka. Baik, Kadir, kita melangkah ke Ashabul Kahfi. Pak Ashabul Kahfi. Pak Ashabul Kahfi ini kelihatan kinerjanya itu di Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng. Khususnya pada masa-masa pandemi Covid. Karena saya lihat Pak Ashabul Kahfi ini ataupun Pak Dr. Ashabul Kahfi MAG ini dia membidangi lembaga mitranya itu adalah BPJS dan ketenagakerjaan. Nah, di dua daerah ini saya pikir, misalnya di Makassar ini kan banyak tenaga kerja, banyak pengguna BPJS, ya. Tentu saja ini yang saya lihat kelihatan, ya, kelihatan kinerja, tetapi kualitasnya dan kuantitasnya itu saya belum melihat sejauh mana masifnya ya mereka punya beliau Pak Ashabul Kahfi ini, artinya dampak-dampak dan objek daripada programnya itu secara kuantitas belum kelihatan. Ada sih memang gambar-gambar dan seterusnya, tetapi kita tidak tahu apakah ini dengan orang yang sama, kelompok yang sama, dan seterusnya. Begitu pula di Bantaeng. Di Bantaeng itu, ya salah satunya smelter kan ada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja lokal maksud saya. Yang mereka ini punya berhak untuk kemudian mendapatkan layanan BPJS, dan kemudian mereka ini mendapatkan misalnya pendidikan dalam aspek bagaimana hak-hak namanya tenaga kerja. Nah, kita berharap bahwa Pak Ashabul Kahfi ini masih ada 4 kabupaten kota yang masih nihil atau mungkin belum tersentuh daripada program-program yang namanya program yang berkaitan dengan tenaga kerja. Karena saya pikir hampir semua daerah punya tenaga kerja. Apalagi namanya pengguna BPJS. Bukan nyaris ya. Memang 99% masyarakat itu hampir kemudian bekerja sama ataupun tertanggung dari BPJS. Nah, sebab itu ini perlu dimasifkan dari 6 kabupaten kota menjadi dapilnya, baru 2 terasa yang terlihat menurut pantauan saya. Nah, sebab itu Pak Ashabul Kahfi ini kita ingatkan melalui episode, beliau ini, Bapak ini baru 1 periode, Pak. Iya. Kalau masih mau melanjutkan, Periode kedua menunggu. ya,
Kalau masih melanjutkan, saya pikir perlu untuk sejak dini kemudian berhati-hati, termasuk saya pikir ya perlu ada transparansi pengelolaan dan seterusnya. Perlu nanti satu persatu anggota Dewan yang terhormat ini diundang ke episode. Oh boleh, boleh. Jadi dia harus menjelaskan ke publik apa-apa saja yang dia sudah lakukan, sehingga publik tahu apa saja yang beliau sudah lakukan. Dan tentu harus ada bukti-bukti yang terkait dengan kinerjanya, sehingga terkesan tidak mengarang kan seperti itu. Iya, saya pikir keterbukaan publik itu adalah bagian daripada pendidikan politik, Pak. Jadi pendidikan politik itu tidak dilakukan pada masa kampanye. Ya. Pendidikan politik itu dilakukan pada saat masa menjawab. kampanye dan pada saat menjabat. Justru pada masa menjabat itu harus lebih dikencangkan. Oh, harus dikencangkan. Karena kan paling tidak hari ini kita sangat mafhum bahwa yang namanya anggota DPR itu punya anggaran yang besar, Pak. Ya. Setiap tahunnya mereka keluar. Terutama dana reses. Dana reses jelas, Pak. Fungsi-fungsi penggunaan dana reses ini perlu juga transparan. Perlu. Perlu. Sehingga publik tahu bahwa penggunaan dana anggaran, karena ya setiap anggaran yang diperuntukkan bagi anggota dewan itu karena dia memiliki konstituen. Iya. Dan konstituen ini perlu tahu. Betul. Seperti itu. Jadi dana reses itu adalah sebetulnya diperuntukkan untuk konstituen. Iya. Itu sudah menjadi sudah menjadi aturan. Sudah menjadi aturan. Nah, sejak sekarang seberapa persen yang sampai dirasa diterima manfaat dari kita tidak perlu terlalu jauh itu dulu, minimal ada ruang terbukaan bahwa itu dijalankan ya. Dengan fungsi-fungsi yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang. Betul. Betul. Jadi dana reses itu memang perlu dirasakan oleh masyarakat. Betul. Perlu dirasakan oleh masyarakat sehingga kemudian itu tidak sekedar sampai apalagi dana silpa, Pak. Ya. Dana reses itu tidak boleh silpa menurut saya, Pak. Sampai dana silpa itu memang kalau hanya 2 kabupaten, ya misalnya Pak Sabul Kapi ini hanya di Makassar dan Mantai, saya pikir masih minim. Iya, kewajiban mereka harus melakukan reses di semua kabupaten yang masuk dapilnya. Betul. Nah, ini yang kita harapkan. Betul. Jangan sampai misalnya hanya dipilih-pilih. Ya. Ya kan? Di daerahnya saja. Mudah-mudahan tidak begitu. Tidak boleh sebetulnya tertanam di image, di stigma dan paradigma seorang anggota DPR itu ada istilah like and dislike. Karena di sana saya tidak dipilih, tidak ada suara saya, tidak perlu saya sampaikan di sana. Betul. Nah, kan gitu. Karena tetap kau mewakili mereka. Betul. Perwakilan dapil 1. Nah, perwakilan. Baik. Baik, lanjut Kak Kadir. Baik, kita lanjut. Dr. Amir Uskara. Seperti apa Dinda Dokter melihat kinerja Wakil Ketua Umum DPP P3 ini? Baik, Pak Dr. Amir Uskara ini saya konsultannya loh kemarin. Siap Kak Kadir. Yang menjadi konsultan beliau duduk dengan suara 91.600. Luar biasa kan. Luar biasa kan pencapaian Kak Kadir. Maksudnya gini. Jadi Pak Dr. Amir Uskara ini sejauh pantauan kita itu lebih banyak di Kabupaten Goa. Terasa, kalau di Goa terasa. Sangat terasa. Saya pun menyaksikan terasa sekali kalau di Goa. Tapi di luar Goa kelihatannya tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa. Saya objektif aja, walaupun saya kemarin yang membantu dia jadi konsultannya, tapi di luar Goa kelihatan tidak terlalu. Tidak terasa. Jadi di Goa memang ini kelihatannya Pak Dr. Amir Uskara ini memang betul-betul memporsir. Ya, memporsir seluruh kekuatan potensi yang dimiliki oleh beliau. Nah, saya pikir satu sisi itu cukup logis dalam arti bahwa inilah basis beliau. Ya, inilah basis beliau di mana mendapatkan suara yang cukup besar. Ya. Nah, tetapi yang namanya anggota DPR itu secara yuridis diberikan kewenangan untuk kemudian memantau dan memperhatikan konstituen seluruh masyarakat di dapil 1. Maka masih ada 5 ya. Masih ada 5 sebetulnya dapil beliau yang perlu kemudian diperhatikan, diperjuangkan oleh sosok Dr. Amir Uskara. Nah, terlepas beliau akan maju atau tidak, saya pikir tanggung jawab beliau sebagai wakil rakyat yang sudah disumpah dengan Al-Quran, beliau sebagai wakil rakyat harus mewakili secara adil transparan ke 6 kabupaten menjadi bagian daripada dapil beliau. Nah, sehingga kemudian
saya ingin tegaskan kembali bahwa P3 ini tidak sekedar dia hanya lahir dan besar dan diingat di masyarakat Kabupaten Goa. Betul. Tapi kita berharap bahwa seorang wakil rakyat dari P3 ini diketahui, dipahami, dan diempati, ya, dicintai oleh masyarakat di seluruh dapil 1, Kak Kadir. Oke, saya kira itu untuk Dr. Amir Ruskara. Masih ada mungkin yang lain, Kak Kadir? Atau sudah cukup? Alia, Ibu Alia. Oh iya. Mustika Ilham Arif Sirajudin. Ibu Alia Mustika Ilham Arif Sirajudin ini, beliau sudah 2 periode. Ya. Dapil utamanya saya pikir ada dapil Kota Makassar. Ya, Kota Makassar. Dapil 1. Dapil 1. Dapil utamanya, maksud saya basis utamanya. Ya, saya pikir Kota Makassar. Oleh sebab itu yang terasa sejauh pantauan kita adalah di Kota Makassar. Harusnya sebagai sosok yang kemudian pernah menjadi ibu PKK di Kota Makassar dan sudah masuk 2 periode, tentu umur beliau masih sehat-sehat saja, masih cukup terhitung masih sehat dan muda. Saya pikir beliau perlu untuk kemudian memperhatikan dan menanam legasi bahwa sesungguhnya Dapil 1 itu bukan saja di Kota Makassar. Perlu beliau ini menanamkan basis-basis ataupun menambah basis-basis baru sebagai basis-basis utama beliau untuk kemudian diperhatikan dalam rangka kemudian bagaimana penyerapan dan pemanfaatan dana reses itu sampai kepada masyarakat termasuk di luar Kota Makassar, sehingga kemudian menjadi sebuah legasi, sebuah warisan yang bisa diingat untuk beberapa generasi ke depan. Nah, saya pikir ini menjadi catatan Ibu Alia sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat yang mewakili 6 kabupaten kota di Dapil 1. Saya kira gitu, ya. Baik, sahabat dan sobat IPISO, menarik sekali perbincangan dengan Pak Dr. Ridwan Pawallang dalam membedah kinerja anggota Dewan kita yang terhormat dari Dapil 1 Sulawesi Selatan. Dari 8 nama yang mewakili Dapil 1 Sulawesi Selatan sudah dibedah satu persatu oleh Pak Dr. Ridwan Pawallang. Mulai dari Hamka BKD, Ibu Alia Mustika Ilham Arif Sirajudin, Dr. Amir Ruskara, Andi Ridwan Witri, Haji Aruna, Rapsel Ali, Asikin Sultan, dan Ashabul Kafi. Dari kesimpulannya bahwa memang kita tidak bisa mengatakan mereka tidak memiliki kinerja. Pasti ada kinerjanya, cuma ada 2 hal yang perlu beliau pertajam ke depan. Pertama adalah keterbukaan. Publik harus tahu bahwa saya bekerja, saya menjalankan fungsi-fungsi saya. Ini yang kurang. Publikasinya kurang. Berarti timnya ini harus lebih diperintahkan untuk melakukan publikasi yang lebih tajam. Betul. Sehingga publik tidak mereka-reka seperti apa perjalanan mereka. Betul. Kemudian tentu dalam menjalankan fungsinya, dalam penggunaan anggaran reses dan lain-lain itu harus lebih transparan dan lebih terbuka. Harapan kita seperti itu. Semoga anggota Dewan yang terhormat kita ini menjadikan ini saran dan masukan sebagai sebuah edukasi politik bagi mereka. Baik, kita masuk pada sesi kedua. Ini menarik. Peluang petahana ini bertahan. Betul. Tadi dari sisi kinerja itu salah satu indikator. Kalau kinerja mereka dianggap bagus, mereka memperhatikan basis-basisnya, konstituennya, tentu potensi mereka bertahan cukup terbuka. Namun tentu masih ada satu hal yang perlu mereka harus lewati, yaitu pesaing. Betul. Kita berdata satu-satu. Hamka BKD, Golkar. Golkar ini 2024 ada beberapa bupati. Betul. Yang kemungkinan muncul. Bupati Jadi Ponto, kalau tidak maju di Pilgub, kemungkinan maju DPR RI. Iksan Iskandar Karenindra. Kemudian Bupati Selayar, Basli Ali. Betul. Kemungkinan besar juga maju di DPR RI. Seperti itu. Bahkan Adnan Puricita pun kalau misalnya memilih untuk tidak maju di Pilgub, mungkin akan maju DPR RI. Tapi saya gak yakin sih dia mungkin maju ke Pilgub. Adnan Puricita ini. Ini aja 2 seperti itu, misalnya Pak Karenindra ini Bupati Jene Ponto dan Bupati Selayar, itu cukup mengancam loh menurut saya. Seperti itu. Kemudian Ibu Alia sendiri di Demokrat sejauh ini pesaingnya belum terlalu kelihatan. Kita lihat ke depan, karena kita akan membedah ini bukan hanya satu kali. Betul. Akan sering-sering kita bedah seiring mulainya
apalagi sosialisasi para calon-calon legislatif ke depan. Kemudian Dr. Amir Ruskara. Dr. Amir Ruskara juga ini sejauh pantauan saya belum terlihat figur-figur yang punya potensi untuk menyaingi dia. Kemudian Andi Ridwan Witri. Kalau menurut saya di PDIP ke depan akan banyak lawannya Andi Ridwan Witri. Selama PDIP membuka ruang-ruang itu. Karena PDIP menurut saya adalah partai yang ditargetkan orang untuk maju di DPR RI karena partai pemerintah. Kemudian Haji Haruna ini kemungkinan besar majunya pun belum terlalu yakin saya bahwa dia akan kembali maju. Ya. Kalaupun masih mau maju belum terlalu yakin saya bilang PKB masih mau mengusulnya. Ya. Nanti kita lihat ke depan. Yang jelas menurut saya pesaingnya banyak. Kalau Haji Haruna PKB itu akan banyak pesaing. Artinya kalaupun dia masih tetap maju, saya tidak yakin dia kembali duduk karena pesaingnya ke depan akan banyak yang melirik PKB. Karena begini Dinda, Dokter, partai yang paling dilirik nanti 2024 itu adalah partai yang terjamin lolos parliamentarism. Betul. Nah, kalau dalam kacamata saya partai yang terjamin parliamentarism itu baru beberapa PDIP, Gerindra, menurut saya, Golkar, PKB. Ya. Saya baru berani menggaransi 4 partai ini, Dinda. Ya. Selebihnya saya tidak meragukan mereka tidak lolos, tapi belum berani saya garansi. Nah, baru PDIP, Golkar, Gerindra, PKB. Ya. PKB dengan Jawa Timur saja sudah selesai. Basisnya kan? Ya. Seperti itu. Kemudian Rapsel Ali, ini ada masih banyak pesaingnya nanti. Ada Tita, dan kemungkinan ada Dani Pomanto. Kalau Dani Pomanto tidak maju, Wali Kota Makassar ini kalau tidak maju di Pilgub, ya, mungkin dia maju DPR RI dan pasti Nasdem, karena dia kader Nasdem. Betul. Kalaupun misalnya dia tidak maju, istrinya mungkin, ya, anaknya mungkin, betul, karena kemarin kan sudah didorong. Betul. Itu. Kemudian Asikin Sultan, mungkin walaupun saat ini anaknya bupati dan dia 2 periode, tapi saya pikir dengan usianya yang sudah sangat senior, membuat orang akan berani maju melawan dia. Artinya menurut saya akan terbuka orang untuk melawan Asikin. Walaupun dia petahana 2 periode dan anaknya bupati. Betul. Karena faktor usia dan tentu di Gerindra kan memiliki salah satu partai yang diincar juga pengusaha-pengusaha kan seperti itu. Kemudian Ashabul Kahfi. Ini Pak Ashabul Kahfi kalau dia tidak membuka ruang, kemungkinan juga orang akan ragu masuk di PAN kalau dia tidak membuka ruang karena dia dianggap dominan di PAN ya. Seperti itu. Siapa lagi yang belum? Sudah semua kelihatannya. Ya. Bagaimana kita lihat peluang-peluang mereka mempertahankan posisi mereka ketika mereka semua ini masih ingin maju di periode ketiga ataupun di periode kedua. Silakan Dinda. Oke, baik Kak Kadir, terima kasih. Saya kira pendalaman ini cukup juga untuk kemudian mengeras keringat. Karena menurut saya dapil 1 ini adalah pilihnya para petarung. Baik pada kapitalnya petarung kapital, begitu pula petarung yang mereka ini adalah memang pernah bertarung sebagai calon bupati di daerahnya masing-masing. Nah, tentu saja bahwa sungguhnya kita mulai dulu misalnya Pak Rapsel Ali. Ya, Pak Rapsel Ali ini misalnya Bapak Rapsel Ali dari Nasdem kan. Tentu saja bahwa sungguhnya ada keterbukaan, ada terbuka peluang bahwa akan ada misalnya pesaingnya. Sekalipun adik beliau adalah Bupati Kabupaten Selayar, tetapi terbuka terbuka peluang pesaingnya selama Partai Nasdem itu membuka diri kepada caleg-caleg yang memang berpotensi ataupun punya kekuatan voter. Misalnya Ibu Tita. Ibu Tita hari ini saya pikir sedang mempersiapkan karena memang bapaknya sebagai mentan hari ini. Ya, tentu saja berharap bahwa ada bagian daripada komunikator antara kinerja Kementerian Pertanian dengan siapa yang bisa mengkomunikasikan daerah, memperjuangkan, menyampaikan program-program pemerintah. Nah, sebegitu paling tidak Ibu Tita memang yang kemarin bertarung di partai yang sama, di dapil yang sama. Tentu saja ada peluang Ibu Tita kemudian untuk kemudian head to head dengan Pak Rapsel Ali. Nah, saya pikir itu adalah salah satunya Ibu Tita yang kemudian berpeluang untuk kemudian
menjadi pesaing ketat dari para peserta ahli. Keluarga Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Pak Ramdan saya pikir kemungkinan akan maju. Kalaupun dia maju di mana? Akan maju di Dapil 1. Oh iya, kalau dia tidak maju di Pilgub, pasti maju DPR RI. Nah itulah, jadi sejauh yang kita ini memang ada dua pilihan Ya. bagi Pak Dhani Pomanto. Namun saya pikir dua peluang itu antara maju di Pilgub atau kemudian maju caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Saya pikir ini yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Karena bagaimanapun sebagai Wali Kota Makassar, beliau sudah cukup 2 periode. Kalaupun tidak maju dia, istri atau anaknya ada kemungkinan dia. Nah itu dia. Ya. Karena memang kemarin Ya. istri beliau, istri Iya. Pak DP ini sudah maju. Dua-duanya dengan anaknya. Gitu. Istrinya maju di DPR RI melalui partai Perindo kalau Perindo, salah. ya. Perindo. Anaknya Nasdem. Anaknya Nasdem. Ya. Jadi saya pikir yang namanya Pak DP saya pikir akan membangun sebuah klan Ya. politik di Sulsel ini khususnya di Dapil 1 Ya. yang menjadi bagian daripada dapil beliau. Begitu pula istrinya yang memang ada irisan dengan Kabupaten Takalar. Ya. Nah saya pikir dua sosok ini akan menjadi istilahnya menjadi pesaing ketat bagi Bapak Rapsel Ali. Ya. Oleh sebab itu kita lihat nanti seperti apa peluangnya. Tetapi yang namanya orang yang dipersiapkan dan bersiap, saya pikir dua orang ini akan menjadi pesaing Ya. jika maju di Dapil 1 mewakili Partai Nasdem. Ya. Kemudian Partai Golkar, Pak Hamka Bikadi. Ya. Tentu saja Ketua DPR, Ketua DPD 2 Partai Golkar sekaligus Bupati Kabupaten Jeneponto, jika sekiranya tidak maju di Pilgub, maka peluang beliau yang sudah di periode menjadi Bupati Kabupaten Jeneponto, itu peluangnya untuk kemudian maju di DPR RI. Dan saya pikir sudah ada desas-desus bahwa beliau sedang mempersiapkan itu. Ya. Sedang mempersiapkan untuk kemudian menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar di Dapil 1. Saya pikir Karen Indra ini punya peluang, Pak. Punya peluang. Saya pikir kinerja-kinerja beliau dan track record beliau di dunia birokrasi, begitu pula menjadi Bupati di periode Kabupaten Jeneponto, adalah bagian daripada modal beliau. Iya, selain jadi Ponto, dia berdarah Takalar, istrinya basisnya Gua dan Bantaing. Nah itulah. Jadi dari sisi sebetulnya pemilih itu cukup besar. Saya menjagokan loh ini. Siap, Secara Kak, pribadi. Siap kakak dia? Karen Indra ini berpotensi kalau dia maju di DPR RI berpotensi loh dia mengambil kursi di Golkar. Berpotensi karena kan istrinya itu adalah mertua beliau mantan bupati Iya. Kabupaten Bantaeng. Batam Bupati Bantaing. Mantan Bupati Bantaeng tentu saja ada irisan suara di sana. Dan Begitu dia pula- asli Goa. Nah, dan istrinya asli Goa tentu saja jelas itu. Iya. Nah, kemudian Pak Malingkai. ya Pak Malingkai. Kemudian kampungnya Karen Indra ini adalah Sanrobone Kabupaten Takalar dan Jadi Ponto. Jeneponto. Saya pikir dua daerah saja ini saya pikir cukuplah untuk kemudian cukup besar ya untuk kemudian menjadi basis beliau, apalagi ditambah Bantaeng, beririsan dengan Bantaeng dan beririsan dengan Iya. Kabupaten Goa yang memang DPT-nya itu di atas 500.000 ya. Saya pikir cukup besar lah Kak Dir untuk kemudian menjadi the next anggota DPR dari Partai Golkar di Dapil 1. Yang kedua saya pikir Pak Hamka Bikadi ini sudah 2 periode. Ya. 2 periode artinya apa? Ya paling tidak kalau terjadi kompromi-kompromi internal Golkar ya berikan kepada yang lain lagi misalnya kan. Atau kalau tidak ya tarung bebas. Kalau tarung bebas saya pikir jauh lebih bagus kalau tarung bebas. Karena saya pikir kan Indra sudah siap. Ya. Sudah sangat siap dari sisi kekuatan, power, dan begitu pula dari sisi Cuma ada satu catatan. Biar memiliki basis yang kuat, kalau kerjanya tidak serius, itu juga bisa dikalahkan. Ya, Tentu Basli Ali tidak bisa diremehkan. tentu saja. Karena Basli Ali ini kan petarung. Bisa dikatakan tidak segan-segan menggunakan kekuatan finansial. Jadi saya pikir bahwa yang mereka berada hari ini di bagian eksekutif ataupun bupati yang akan maju, tentu saja kita tidak bisa ragukan. Tidak bisa ragukan. Tentu saja dalam kontestasi pileg Kak Dir, tentu saja banyak hal yang Iya. kita butuhkan. Betul. Banyak hal yang dibutuhkan. Termasuk saya pikir konsultan politik juga penting, Pak. Ya, betul. Karena orang serius dan tidak serius dan efektif dan efisien menggunakan seluruh kekuatan modal itu juga perlu ada konsultasi dari tim Betul. yang bekerja.
Yang selanjutnya Kak Dir, tentu kita beralih ke Kabupaten Selayar. Iya. Ya, Pak Basli Ali kalau sekiranya maju. Hari ini kalau tidak salah Pak Basli Ali ketua DPD 2 Golkar. Iya, ketua Golkar. Nah, tentu saja di dapil ini sudah 2 orang tokoh di dapil figur ya, di dapil 1 ini yang beririsan dengan Partai Golkar. Pak Hamka Bikadi, Karen Nindra, Pak Isa Iskandar, Bupati Jeneponto, dan Rapsil Ali. Tentu saja mereka ini kalau Basli Ali. Pak Basli Ali, saya pikir kalau mereka ini kemudian serius maju, saya pikir ini akan menjadi pertarungan sengit bagi caleg Golkar di dapil 1. Iya, Karena mereka ini sama-sama petarung, punya basis dan punya kekuatan finansial yang cukup. Saya pikir ini aja yang 2. Kita tidak meremehkan yang lain ya, karena belum juga muncul. Ya. Tapi saya pikir ini 2 cukup mengganggu Hamka Bikadi ya. Baik, Betul Kak Dir. kita pindah ke Ashabul Kahfi. PAN. PAN ini saya pikir apa ya istilahnya? Pak Sabul Kapi masih pres lah. Masih pres dalam arti cukuplah menjaga ritme dan betul-betul seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa kinerja kerja Pak Sabul Kapi itu pertama persoalan dapil ya, persoalan daerah menjadi dapil 1 itu bukan saja Makassar dan Bantayan, tetapi beliau perlu kemudian mengekspansi dia punya pertanggungjawaban. Ini Pak Ashabul Kahfi Dinda, saya sambung ya. Akan ada dilematisnya menurut kajian saya. Siap. Pertama, kalau dia menutup ruang orang figur-figur kuat untuk maju, bahaya loh, bisa PAN tidak dapat kursi. Ya, tidak mungkin. Kalau sendiri Ya, betul. mencari suara. Tapi kalau dia membukakan ruang kepada yang lain, ya tentu terjadi peta persaingan. Tapi menurut saya, yang harus dilakukan adalah mencarikan dulu kursi partai, Betul. baru bersaing secara internal. Iya. Nah, sama juga Dr. AU ini kelihatannya juga akan seperti itu. Dr. Amir Oskara juga Sangat kelihatannya dominan. orang berpikir maju. Ya. DPR ini lewat P3. Betul. Nah, kalau lewat P3 ada Amir Oskara dan mengalahkan Amir Oskara itu berat. Iya, betul. Sehingga Amir Oskara kan kerepotan ke depan mencari orang Ya. yang mau menjadi caleg di P3. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Kecuali kalau dia membuka ruang kepada tokoh-tokoh besar. Ya. Tapi belum tentu juga tokoh-tokoh besar itu mau masuk. Betul. Nah, itu. Kalau memang hampir diprediksi bahwa sulit menyaingi ya, mengungguli suara Pak Sabul Kapi, tentu saja dilemanya di situ kan. Karena memang sangat dominan Pak Sabul Kapi ini di PAN ya. Saya melihatnya begitu. Sangat dominan. Jadi kemarin saja itu kalau tidak salah si Mutar Tompo, saya pikir Pak Mutar Tompo ini tidak terlalu jauh ya, terlalu jauh dia punya perolehan suara, sangat tipis selisihnya. Tetapi itu juga karena Jauh dia. Ya? Jauh selisihnya. Jauh. Pak Sabul Kahfi itu di atas 60.000. itulah maksud saya, kalau selisihnya ini kan selisih dari aspek-aspek yang lain kayak gitu. Berarti iya. bahwa memang Mutar Tompo ini memang adalah politisi muda, ya, Petahana pada saat petahana juga. Nah, saya pikir faktor ketokohan ini yang membuat sebetulnya menjadi jauh. Ya, Dan betul. itu berdampak kepada perolehan suara. Betul. Perolehan suara. Yang kedua mungkin karena di backup oleh mungkin aspek-aspek yang lain, misalnya termasuk suara ataupun kekuatan eksekutif ya, atau misalnya paling tidak mengusung Prof Andalan kemarin itu adalah bagian daripada sebetulnya berdampak pada suara Pak Kapi. Nah, oleh sebab itu saya pikir Pak Kapi sebagai orang yang baru pertama di DPR RI masih ada ruang untuk kemudian terbuka ruang yang besar untuk kemudian maju ke periode berikutnya. Tentu saja itu menjadi tanggung jawab Pak Kapi sendiri untuk kemudian bagaimana memberikan ruang kepada yang lain sembari kemudian melakukan komunikasi-komunikasi sehingga kemudian bisa mempertahankan perolehan kursi dan ada yang lolos di partai PAN di dapil 1 itu. Baik, Terus Asikin Sultan. Pak Asikin Sultan ini cukup betul Kak Kadir bahwa beliau ini cukup senior, Pak. Mantan Bupati 2 periode dan 2 periode juga periode kedua saat ini di DPR RI. Tidak lelahkah beliau? Nah, tentu saja bahwa peluang masih ada. Ya, peluang masih ada dalam arti bahwa itu tadi bahwa anaknya masih Bupati Bantaeng di tahun 2024 itu. Tentu saja ada ruang-ruang, saya pikir ada bahwa posisi anak beliau menjadi bupati itu juga berdampak kepada perolehan suara Pak Asikin Sultan. Hanya saja memang sebagai seorang yang senior tentu saja
Partai PAN juga perlu Gerindra perlu untuk memikirkan the next siapa yang kemudian Regenerasi. biar ada regenerasi di Dapil 1 untuk Partai Gerindra. Bahwa peluang mungkin ada ya. Sejauh ini masih ada peluang karena saya pikir kinerja beliau dalam konteks yang kita bahas di awal tadi, saya pikir masih terasa ya, masih terasa. Bisa memang apakah akan dilakukan regenerasi di internal Gerindra di Dapil 1 atau tetap mempertahankan beliau. Nah, tentu saja itu menjadi kewenangan internal Partai Gerindra bagi kita ini untuk memantau saja sejauh mana kinerjanya dan tanggung jawab beliau untuk kemudian memastikan bahwa kinerja beliau di Dapil 1 itu terasa di 6 kabupaten kota. Baik Kak Kadir, siapa lagi yang lain? Ridwan Witiri. Ada Ridwan Witiri ini saya pikir adalah partai penguasa. Ya, partai penguasa yang saya pikir juga terlalu dominan di internal dan di Dapil 1 untuk partai PDIP ataupun PDIP. Nah, oleh sebab itu, saya pikir ini juga menjadi ya, bahwa maksud saya begini Kadir, bahwa tidak ada jaminan ya sejauh ini bahwa Pak Ridwan Witiri ini itu kemudian akan melenggang secara mudah di Dapil 1. Betul. Karena tentu saja kinerja beliau ini, sebagaimana yang kita bahasakan tadi, bahwa itu tidak kelihatan secara masif di 6 kabupaten kota di sana. Nah, sisa kemudian apakah akan membuka diri kepada tokoh-tokoh yang punya sulit dihindari. PDIP ini karena bukan Ridwan penentu. Sulit dihindari. PDIP ini kemungkinan akan berkumpul tokoh-tokoh yang kuat yang akan maju lewat ke DPR RI. Karena partai pemerintah. Betul. Nah, mungkin dia akan sama nanti dengan Golkar, sama dengan Gerindra. Artinya tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan finansial akan masuk ke partai ini. Ya, tentu saja itu sudah menjadi rahasia umum. Seperti itulah partai besar. Partai besar begitu dan partai penguasa. Dan partai penguasa tentu saja akan membuka diri dan orang tertarik ke situ Kak Kadir. DPP pasti membuka diri. Karena bagi DPP mempertahankan dominasi itu harga mati. Ya, betul. Jadi dia tidak akan mungkin hanya karena mengakomodir satu orang kemudian mengabaikan partainya. Ya, betul. Hanya karena satu orang ini yang menjaga kepentingannya. Betul Kak Kadir. Saya pikir itu akan menjadi konsep bagi PDIP di Dapil 1 ini, karena memang Dapil 1 ini menjadi salah satu PR DPP untuk kemudian mempertahankan suara, perolehan kursi dan seterusnya. Betul. Nah, yang kedua saya pikir caleg-caleg itu sangat kemudian istilahnya ya? Istilah kerennya itu ngebet, demam ke partai berPDIP. Betul. Karena saya pikir ada konsekuensi-konsekuensi lain yang mereka dapatkan sebagai partai penguasa terhadap caleg yang kemudian berada itu. Saya ulangi Dinda, ada 4 partai yang orang nyaman ketika menjadi caleg DPR di sana. Karena sudah pasti lolos PT 4%. Betul kan. Parliamentary kan? Betul. PDIP, Golkar, Gerindra dengan PKB. Keempat partai ini akan jadi rebutan menurut saya. Betul. Artinya Demokrat pun menurut saya juga akan lolos PT 4. 4%, 5 partai inilah. Nah, mari kita membeda Ibu Alia. Siapa kira-kira yang berpotensi mengganggu istri Kak Iyas ini? Betul Kak Kadir. Saya pikir sosok perempuan Ibu Alia ini juga menurut saya itu juga cukup dominan. Cukup dominan di Partai Demokrat Dapil 1 ini. Karena memang sosok perempuan memang sangat soft. Soft sekali kinerjanya, strategi di lapangan, tetapi kemudian bisa terpilih 2 periode. Walaupun saya pikir Pak Iyas ini itu cukup lama lah ya berhenti menjadi wali kota Makassar, tetapi ketokohan beliau dan mungkin juga sosok Ibu Alia ini disenangi minimal kepada pemilih-pemilih beliau. Nah, dia cukup bagus sih memelihara tim. Ya itulah. Kacamata saya begitu. Jadi kan saya pikir selain misalnya ketokohan, saya pikir komitmen. Komitmen menjaga tim itu, saya pikir itu juga tidak kalah pentingnya bagi seorang public figure, baik dalam konteks eksekutif maupun mereka yang berkontestasi dalam konteks legislatif. Coba itu tadi, figur-figur yang memiliki kekuatan finansial atau basis pasti juga akan mengincar Demokrat. Karena kan itu tadi kalau 5 partai ini kan tinggal bertarung di internal. Betul.
bertarung mendapatkan kursi dulu dan bertarung siapa mewakili partai. Ya. Kalau ya partai yang lain, menurut saya kayak PAN, P3, Nasdem, apalagi PKS, ya kan? Ya. Itu masih harus berjuang lolos PT 4%. Wah, menurut saya ya, termasuk Nasdem menurut saya masih harus berjuang, gitu. Dan kita tahu di Dokter, partai-partai baru ini jangan diremehkan loh, kayak Partai Gelora. Ya. Gelora ini berpotensi mengganggu PKS. Ya. Partai Umat berpotensi mengganggu PAN. Ya. Nah, gitu kan? Betul. Nah, artinya kedua partai ini bisa saja disalib oleh kedua partai ini, arti itu. Nah, jadi kalau misalnya memang ya ini yang menarik bagi kelima caleg-caleg petahana di 5 partai tadi yang lolos, yang digaransi lolos parlemen Trisar. Ya, betul. Haji Haruna, Dinda, Dokter, seperti apa kita melihat ke depan? Baik, Kak Kadir. Saya sudah sampaikan tadi dan melalui episode ini sudah sampaikan di internal sebagai sebuah saran ya di PKB bahwa memang sesegera mungkin DPP PKB untuk kemudian mengevaluasi, ya, meninjau kembali kinerja Haji Haruna, karena memang Haji Haruna ini tidak ada dapilnya, daerah di dapilnya ini yang kelihatan kinerjanya, Pak. Beliau ini di mana? Kan? Haji Haruna ini di mana saat ini? Apakah fokus di pendidikan, memperjuangkan aspirasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, atau seperti apa? Memang tidak terasa. Memang Haji Haruna ini menjadi sebuah catatan pinggir bahwa sesungguhnya Haji Haruna ini itu tidak kelihatan kerjanya di 6 kabupaten menjadi dapil beliau. Nah, sebab itu sangat sangat rumit kiranya jika kemudian dengan fenomena dan fakta-fakta kinerja beliau hari ini untuk kemudian mempertahankan ya Haji Haruna. The next saja penggantinya, kalau seperti ini catatannya ya, grafiknya Haji Haruna ini, saya pikir rumit untuk kemudian akan terisi calegnya di dapil 1 Partai Kebangkitan Masang. Saya kira gitu kan. Baik, sahabat dan sobat IPISO. Pada diskusi ini 2 indikator dalam mengukur petahana untuk kembali apakah akan maju dan lolos sudah kita bedah, yaitu indikator kinerja, kemudian indikator pesaing. Kedua-duanya kita sudah bedah, sahabat, dan tidak terasa telah memakan waktu 1 jam membeda ini, dan saya pikir edukasinya sudah cukup ya. Terima kasih Dinda Dokter, sahabat dan sobat IPISO. Jangan pernah jenuh dan bosan menonton IPISO Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.